baru aja bikin klubnya juara internasional MPL tuh. Mereka setelah jadi player, kalau mereka gagal jadi player, mereka ngapain Iya. gitu? Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Let's go. Welcome back di Shining Stars bareng Uncle G. Dan kali ini Uncle bareng sama orang yang punya dampak besar banget di dunia e-sport. Baru aja bikin klubnya juara internasional MPL, coy. Gue bangga banget. Tapi biar lebih seru lagi, biar orang langsung aja deh kenalin deh. Bro, tak kenal sama kata sayang bro, kenalan dulu bisa kali. Oke, halo guys, nama gue Marsam, biasa dipanggilnya sebagai Marsi. Sekarang sebagai Head of Esports di Onyx Esports. Ya, kemarin tuh di runner up di internasional terakhir di Philippines. Itu tahun berapa? Di M5 tahun lalu. Selain itu, tapi kalau untuk nasional alhamdulillah lumayan lah, udah berturut-turut lah gitu loh untuk sekarang. Khususnya di dunia Mobile Legends kan. Mungkin kemarin yang paling terdekat juga untuk yang internasional sempat di Pokemon Unite di kemarin ke Hawaii. Baru 2 bulan yang lalu. Lo ikut bulan juga? yang lalu. Lo ke Ya, Hawaii juga? ke sana. Sekalian sebagai coachnya juga lah buat divisi Pokemon Unite sampai kita ke juara 3 International Worlds ya, Champion. Itu yang di Hawaii. Iya, yang di Hawaii. Berapa lama di Hawaii? Kemarin tuh seminggu di Hawaii. Gimana? Seru nggak di sana? Dibilang Hawaii sama Bali seru. deh, mending mana? Unfortunately, all I did is just work. You cannot enjoy the holiday ya? Enggak, itu hitungannya nggak ada holiday-holidaynya karena Pure work. benar-benar pure sampai ke last day itu tuh ya persiapan turnamen, pertandingan dari awal sampai akhir per turnamen aja tuh. Dan dapat kosongnya tuh di hari terakhirnya di hari Seninnya lah hitungannya. Hari Minggu atau Seninnya gitu loh. Dan cuma beberapa jam doang ya paginya datang ke pantai yang deket di hotel, bukan yang ke Nyari tempat yang kemana? mana, nyari kemana gitu, enggak ada explore apa-apa. Tapi vibes-nya doang, vibes-nya beda lah, namanya vibes Indonesia, vibes Amerika kan kayak vibes Hawaii gitu, kayak ada bedanya lah gitu. Itunya aja sih yang kerasa, sisanya mah kagak. Sisi lain dari atlet e-sport yang dimana nggak banyak orang tahu. Bukannya cuma main game senang-senang, tapi sebenarnya kerja malah hampir 24 jam ya. Karena banyak harus dipikirin. Karena ya, Betul. gue percaya kalau bicara ngomongin main e-sport atau game itu konsep berisikan akan 3 pilar ini. Oke. Correct me if I'm wrong ya. Sure. Ada seninya, sama bahkan kita pakai indera-indera kita dalam mengenal suara-suara. Tiga hal ini nih benar. yang orang mikir gampang main game doang dapat duit, ternyata nggak segampang itu kan. Sangat tidak segampang itu. Sangat tidak Karena segampang itu. gue pribadi tuh gue udah pernah nyoba jadi player, gue udah pernah sampai pro scene hitungannya, sampai ya nasional, internasional udah pernah juga. Terus sekarang pernah sebagai coach, seperti yang itu waktu itu juara beberapa kali, pertama kali juara bareng Onyx juga waktu itu. Terus sekarang sebagai manajemen. Hitungannya kan head of e-sport tuh lebih ke arah manajemen, ngurusin development, ngurusin operasional dan hal-hal seperti itu tuh ya beda banget dan kerjanya ternyata wah juga ya gitu. Makan waktunya banyak lah, effortnya lebih. Ya kalau mau sharing-sharing dikit tentang e-sport itu tuh apa ya? E-sport tuh versi kayak karir bola, tapi dipercepat, Oke. dipendekin tuh dan jadi makin intens banget. Yang kalau lu bola kalau bisa sampai 40 bahkan sampai 45 masih kebayang lah gitu kan. Nah, sedangkan kalau karir orang-orang di e-sport itu tuh bisa sampai 25-30 tuh udah Hitungannya itu udah tua banget, Udah kayak tua. udah di ujung tanduk lah. Iya. Apalagi kalau jadi player gitu loh. Jadi kadang orang ya setelah dari player tuh banyaknya ke arah coach, ke arah analis, ke arah manajemen atau bahkan ke arah streamer, influencer kayak gitu. Dari segi jenjang karir gitu lah. Tapi gue seneng banget. Kita belum ngobrol 5 menit, gue udah ngerasain energi lo terhadap passionate lo, terhadap Ya, energi lo yang besar, yang positif juga, dan passion lo terhadap dunia e-sport inilah. Tapi gue mencoba untuk agak ngerem dikit nih. Agak Boleh, ngerem dikit dari segi adalah
gue mau nanya saran tentang diri lo. I mean, gue selalu kalau mau mulai sesuatu hal lagi kan kita juga baru bersilaturahmi lagi ya. Gue pengen mulai dari sesuatu hal sebenarnya yang tadi gue tanya di awal tapi nggak apa-apa. Tadi kita udah terlanjur seru juga. Yang menurut gue ini tuh penting banget, Mars. Saking pentingnya tuh krusial banget dan bahkan ini layak banget diutamain. Dan gue minta tolong lo untuk jawab apa adanya dan jujur, men. Boleh, sure. Aman. Gimana kabar? Alhamdulillah masih baik, alhamdulillah masih sehat. Sekarang juga udah berkeluarga, jadi lumayan lah gitu loh. Seru juga masih dunia ini gitu loh. Jadi aman aja. Lu sendiri gimana lu? Gua cara terbaik buat bilang adalah mencoba tiap hari untuk hidup. Itu jawaban yang sederhana, tapi ternyata pada saat kita mengalami banyak turbulensi atau permasalahan dalam hidup, itu kata-kata yang udah bersyukur buat kita bisa sampein. Tapi ya I'm happy for you karena biasanya kalau gue nanya hal kayak gitu ke orang, gue langsung bilang kayak gini, gue gak terima sama jawabannya karena pasti lo gak jujur. Tapi apa yang gue rasakan ya lo jawabnya apa adanya dan jujur, men. Jadi kayak gue gak perlu ngomong gitu lagi lah. Which is I'm happy for you dan menuju 1 tahun menjadi suami. Iya, menuju 1 tahun. Lebih ke arah kayak kalau gue pribadi ya kalau masalah kabar-kabaran kayak gini, masalah gimana kehidupan gitu dan lain-lain ya emang tipenya tipe yang lumayan bersyukur banget sih apapun yang terjadi. Dan gue nggak tahu kenapa gue ngerasa gue tuh punya kalau gue di karakter game nih, gue tuh ada punya stats luck yang lumayan tinggi. Feng Shui lo bagus kali. Mungkin tapi ini yang rasa doang ya. Apakah karena gue ngerasa bersyukurnya aja gitu loh, apapun yang gue dapet jadi ngerasa kayak kayaknya flow hidup gue alhamdulillah lumayan enak nih gitu loh. Atau emang diberi jalannya enak aja, nggak tahu deh. Mungkin dua-duanya bareng kali. Semoga kedepannya sampai kedepannya lah kayak gitu. Gue malah jadi dapat formulasi rumus baru dari lo. Kalau mau beruntung terus harus selalu bersyukur. Ya dong. Bisa. Jadi kalau kita udah dapat sesuatu bersyukur, dapat lagi sesuatu bersyukur kayak jadi berkali-kali lipat terus. Karena banyak orang yang lupa akan hal kecil ini nih. Karena kan mungkin ada sebuah kurensi atau nilai yang mungkin orang lupa, nilai dari Maha Kuasa dan Pencipta nih. Mereka melihat kan, wih ternyata Mars nih bersyukur banget akan hal-hal kecil dan membagikan mungkin rezeki jadinya beruntung terus. Karena keberuntungan itu kan nggak sesuatu hal yang kebetulan ya. Itu dibentuk dari sebuah kesiapan dan juga kesempatan, jadilah keberuntungan. Bisa. Kayak gitu kan. Make sense dong? Make sense kelas. Kita formulasikan kata-kata kita lah biar bisa digoreng-goreng. Nah, sekarang kita go on ke selanjutnya adalah ini lebih ke e-sportnya juga. Lebih ke lo sebagai personal ada di industri e-sport maupun juga lo secara personal ya emang suka bermain di game-game e-sport gitu. Betul. Dari lo pribadi sendiri, apa sih permasalahan yang lagi dialamin belakangan maupun juga lo lihat masalah-masalah apa yang ada di sekitar lo nih yang berkaitan dengan si e-sport ini maupun diri lo lah kalau berkenan sharing. Salah satu big problem dari e-sport itu adalah apa ya? Karirnya lumayan Karirnya lumayan gambling. Karirnya tuh lumayan gambling gitu. Jadi karena ini dunia kompetitif dan ya itu tadi gue bilang karir span-nya tuh lumayan pendek gitu loh. Bahkan kayak di umur 30 tuh udah kayak kalau 30 tuh udah kalau buat mau masuk ya ke dunia e-sport, kalau mau ke arah player atau kayak gimana itu tuh berat banget. Sulit lah. Sangat berat. Hampir satu banding sejuta lah ya. Iya, hampir impossible gitu loh. Kayak hanya beberapa orang yang doang lah mungkin yang bisa gitu loh. Dan sedangkan untuk yang menyiapkan diri ke arah dunia e-sport tuh ini ngomongin dari sisi player dulu ya tadi. Itu tuh lumayan banyak lah gitu loh, dari sisi skill, dari sisi knowledge dan lain-lain gitu loh. Dan masa-masa prime-nya e-sport ini banyaknya di umur di sekitar 16 sampai 20. Masih muda banget. Iya, yang muda bahkan banget. Dari sebelum megang KTP ya. Dan permasalahan dengan hal itu ya mereka kadang mentally belum siap, ada juga lebih ke arah kayak ngorbanin waktu, ngorbanin bareng sama keluarga karena kenapa mereka mesti full time bro. Kadang sekolah pun dikorbanin gitu loh. Ini yang salah satu yang menurut gue sekarang lagi gue coba cari cara gimana ya biar dua-duanya tetap bisa balance lah. Gitu loh, gimana ya gitu loh. Karena mereka setelah jadi player, kalau mereka gagal jadi player, mereka ngapain gitu. Banyak yang lumayan fucked up sih dengan segala hormat ya karena gue melihat juga beberapa kenalan baik gue kayak plan A-nya nggak works, gak ada plan B lagi. Iya itu tuh berat banget men. Kalau misalnya
lu masuk di umur 16 nih, masuk lu udah ngorbanin pendidikan, lu ngorbanin kehidupan bareng sama keluarga gitu loh, banyak bareng kan karena mereka masih bareng terus kan, namanya atlet dan lain-lain kan bareng banget tuh. Terus ternyata timnya nggak sewah itu atau bahkan dia ternyata nggak berbakat itu atau kayak gimana kita nggak tahu kan, anggapannya potensialnya nggak nyampe gitu loh. Hard work-nya udah berlebihan tapi ternyata hasilnya nggak ada gitu loh. Karena yang menang nggak banyak men gitu. Yang menang tuh sangat nggak banyak gitu loh. Dari sekian bisa dibilang yang masuk ke apa ya di Mobile Legends aja deh gitu loh. Yang masuk kayak juara ya paling cuma berlima dari beberapa ratus ribu orang gitu loh. Dan disitulah yang gue rasa kayak wah ini karir lumayan gambling juga buat khususnya buat player gitu loh. Nah makanya kadang dari gue pribadi gimana caranya kayak nge-tackle ini, makanya mulai diajarin juga ke arah-arah coach, entrepreneur, influencer, streamer dan lain-lain gitu loh, dibukain jalan lah, dicoba gitu loh di situ sih. Iya bahkan bahkan ya permasalahan-permasalahan itu yang banyak orang nggak sadar ya. Selain itu ada lagi nggak permasalahan yang lo lihat belakangan atau di sekitar lo? Kesehatan mungkin juga, kesehatan tuh karena Kesehatan mata apalagi ya? iya mata, ya tubuh secara overall aja sih karena emang energinya dipakai banyak, makanya mungkin orang yang dicari yang muda-muda kali ya. Jadi yang masih bisa energinya diotak-atik masih juga ya, benar. iya energinya masih full gitu loh. Karena mereka bisa sampai Push rank terus setiap hari gitu kan? bisa berapa ya? Kalau mau share jadwal mereka tuh jam 10 pagi itu udah mesti standby bangun. Oh bener-bener disiplin ya, kayak Iya. asrama ya? Benar. Oh emang berasrama gitu? Benar, Oh lu bener-bener kayak butuh mereka asrama gitu? ditinggal bareng. Oh nggak boleh bareng. tinggal di rumah masing-masing Nggak gitu? bisa, Nggak boleh, bisa. harus di Karena- karantina, di tempat karantina itu ya? Banyak faktor lah. Banyak Oke. faktor lah. Ini nggak apa-apa kan Dari di-spill sisi- kan? Nggak, ini ya gue spill luarnya aja Oh, iya. gitu loh, nggak bisa sampai dalam-dalam banget. Tapi secara garis besar kayak gitu tadi kayak Bangun jam 10 tadi? jam 10 tuh bangun. Itu tuh jam 10 sampai jam 11 sampai jam 12 lah bisa dibilang itu persiapan mereka individual. Mau itu makan, mau itu mandi dan lain-lain. Jam 12 ke jam 1 tuh udah persiapan kayak pemanasan lah. Pemanasan ngereng dulu atau kayak gimana. Jam 1 tuh udah latih tanding. Biasanya namanya scrim kalau di e-sports. Scrim itu tuh setiap scrim itu biasanya sampai 2 jam. Nah, habis 2 jam istirahat sejam. Dan itu dilakuin sampai jadi jam 1 sampai jam 3, jam 4 itu istirahat, scrim lagi. Jadi 3 kali scrim sehari sampai jam 9 malam tuh. Jam Scrim 9 tuh malam, latihan lah ya? Iya, latihan tanding sama tim-tim lain biasanya. Atau tim internal biasalah bisa juga. Dan jam 9 itu ada ke sekitar jam 11 itu ada latihan individual mereka masing-masing gitu. 11 malam? Iya, sampai 11 malam. Habis itu mereka udah dibebasin buat bisa tidur. Cuma kadang ya kan kalau ini tuh yang secara apa ya, semuanya dikasih kayak gini gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang emang perlu ngasih lebih kan buat kompetitif ini gitu loh. Jadi kadang mereka bisa sampai malam begadang gitu gimana. Dan itu tuh emang effortnya lebih gitu loh. Di sana sih. Iya benar-benar kayak atlet, tapi bedanya ini harus satu tempat, nggak boleh kemana-mana. Benar. Kan karena kalau atlet bola dianggap mereka masih bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Nah ini kenapa harus di satu tempat yang sama ya? Dari faktor apa? Psikologinya kah? Chemistry-nya kah? Salah satunya di situ sih faktor chemistry, faktor bond dan sangat banyak lah yang perlu di sharing antar mereka gitu loh. Dan ini di sharing nggak bisa dalam waktu pas latih tanding doang gitu loh. Jadi pas mereka bareng-bareng atau kayak gimana itu tuh banyak banget yang perlu mereka sharing. Dibandingin kayak mungkin kalau latih bola kayak gitu banyaknya ya fisiknya kan yang ditingkatin. Kalau secara strategi ya mereka banyaknya yang gimana tahu gitu loh. Sedangkan kalau e-sport tuh kan bener-bener kayak catur man. Ini kayak udah banyak banget yang move yang lu harus bareng kayak cari cara buat menangnya gitu loh. Banyak banget di sananya sih. Dari jam 10 bangun, terus makan siang, terus latihan dan scrim, wah bener-bener. Tapi itu Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu? Tergantung. Tergantung. Karena dibilang tergantung kenapa? Karena ada namanya kalau di e-sport itu ada in season sama off season.
in season tuh kalau kita lagi udah mulai nih lah, MPL lagi mulai. Ini sekarang hitungannya buat gue tuh lagi in season karena bahkan 2 minggu lagi udah ada playoff untuk finalnya lah hitungannya untuk setiap liga gitu loh. Dan kalau udah in season ini biasanya udah sampai 24/7 itu udah persiapan semua tuh yang dipikirin ke sana gitu loh. Kalau off season itu bahkan kadang ya cuma Senin sampai Jumat. Tapi kalau off season, kalau in season gitu tuh bisa sampai tiap hari atau paling nggak libur sehari lah gitu. Ya karena persiapan the real deal-nya nih, pembuktian hasilnya dari proses yang udah dialamin lah. Benar. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah tadi gue sempat kepikiran dan menarik gitu. Gue sangat suka olahraga bola dan pasti kan kalau di bola ini kan emang ada sekiranya orang-orang kayak dari kecil udah bertalenta banget nih. Benar, lo nggak usah kerja keras udah bagus kayak Lionel Messi misalnya. Terus ada yang sebenarnya talenta biasa tapi kerja kerasnya mati-matiin kayak Cristiano Ronaldo. Itu berlaku nggak di sport kayak gitu? Atau emang pure talent aja? Bisa berlaku sebenarnya bisa. Cuma lumayan berat aja, lebih berat daripada bola gitu loh hitungannya. Karena kalau bola tuh hasilnya tuh lebih kelihatan gitu loh. Sedangkan kalau di e-sport tuh lumayan subjektif ya karena gerakan-gerakan di in-game tuh kan kadang ya banget dari otak juga ya, bukan cuma dari main. Kita tahu main terus. Kalau nggak ada hal yang diimprove-nya tuh berat gitu loh. Apalagi buat yang muda-muda banget nih. Karena kadang mereka nggak tahu tuh apa yang perlu diimprove gitu loh di situnya sih. Kebayang. Oke. Sekarang kita moving ke next part yang dimana balik lagi ke titik balik. Gue percaya orang dalam memilih pilihan hidupnya, bagi buat passionnya, karirnya maupun berbisnis, pasti ada titik awal ya. Titik awalnya itu pasti dari segi masa kecil. Nah, Mars, kalau mau berkenan buat sharing, bagaimana masa kecil lo dahulu? Sampai lo di tahap kayak, gue akhirnya jadi, udahlah gue berkarir mentok total konsisten di e-sport aja nih. Bagaimana masa kecil lo dahulu sampai lo bisa ngebawa ke pilihan lo yang sekarang? Masa kecil gue ya, wah ini nostalgia nih. Jadi nostalgia. Karena banyak kalau boleh sedikit ngasih pemantik gitu ya. Jadi gue pernah ngundang salah satu figur, dia basically sportcaster. Oke. Ternyata di masa kecilnya dahulu kenapa dia suka banget sepak bola? Karena dia suka banget main PS, tapi nggak boleh sama orang tuanya. Jadi main PS itu ngumpet-ngumpet. Sekalinya ketahuan PS-nya dibanting. Dan itu benar-benar sakit hati banget. Tapi akhirnya pada saat dia udah, sekarang dia umur udah 30-an, pas dia mau beli PS5, pas kemarin Covid, dia masih tetap perlu izin sama bapaknya. Padahal bapaknya kayak ya udah cuek aja, tapi kayak dia masih punya ada rasa trauma itu lah. Gitu. Itu sebagai trigger lah contoh. Kalau lo gimana masa kecil lo dahulu? Masa kecil gua nih, hitungannya gua tuh sebenarnya tinggalnya nggak di Indo pas dulu kecil. Gua tuh kecil dulu di Arab Saudi. Karena Arab Saudi. Spesifik di Arab Saudi nih. Iya, spesifik di Arab Saudi. Cristiano Ronaldo. Ya sekarang benar. Tapi gue pertama itu di Mekahnya. Itu karena ngikut orang tua kerja di sana gitu loh. Berarti lu sering lihat Ka'bah ya? Alhamdulillah. Pada saat itu dulu. Gue belum pernah lihat gue. Semoga. agak intermezzo terus lanjut. Nah, gue tuh startnya tuh emang kecil tuh langsung dibawa ke sana sekitar umur berapa ya? Umur kecil lah kayaknya. Berarti lo hajinya lebih cepat daripada Torik dong? Kan Torik udah haji 2 bulan. Lo udah haji? Oh enggak kayak gitu. Pas kecil lah, masa kecil gitu tuh emang dari SD tuh gue udah di sana gitu. Sekolah di sana tuh gue aja sekolah di sana itu sekolah Indonesia tapi. Sekolah Pancasila lah, sekolah ada nama sekiranya di situ. Nah, SILN dulu tuh namanya, Sekolah Indonesia Luar Negeri, khususnya di Mekah, di Arab Saudi. Gue tuh generasi pertama di sana, sekolah di sekolah itu. Jadi tuh angkatan pertama di sekolah itu. Lu kelahiran tahun berapa, sorry? Gue 94. Nah, gue 94. Jadi sekarang udah 30 lah, baru masuk kelas 3 nih. Dia udah senior banget ya, udah sepuh, udah jadi kayak ini Jose Mourinho-nya di e-sport lah. Terus. Nah, di Arab Saudi ini ya untungnya kan karena ketemu sama orang-orang Indonesia juga ya seru-seru aja tuh pas pertama. Tapi kalau yang berhubungan sama e-sportnya, gua tuh dulu jadi bisa dibilang keluarga gua tuh menengah ke bawah. Pada yang anggapannya orang tua gua kenapa jadi kerja apa di sana tuh hitungannya masih menengah ke bawah lah gitu. Dan dia pengen anaknya itu sukses dan pengen anaknya itu belajar lah dan lain-lain. Nah, nggak tahu kenapa bapak ibu gue tuh ngarahnya tuh kayak
nyari caranya itu lu kalau mau lu kalau mau main game lu harus ranking Ranking satu. kayak gitu, hal-hal kayak gitu lah. Hitungannya jadi kayak bapak ibu gue tuh ngasih reward lah. Setiap gue nilai bagus dikasih reward. Salah satunya kayak dikasih PS. PS berapa tuh pada PS1? Dari gue tuh pertama dari Sega, PS1. Masih ada semua? Enggak, udah nggak ada. Udah dikasihin ke ponakan dan lain-lain gitu lah. Sega, PS1. Sega, PS1, PS2 sampai ke Game Boy, Nintendo. Nah, itu tuh yang paling banyak sebenarnya gue. Nah, jadi kenapa gue into gaming? Karena rewardnya itu pada saat itu. Jadi kayak dikasihnya tuh rewardnya tuh kasih PS nih, kasih apa nih, dan itu lumayan seru buat gue. Dan gue kan di sana tinggal sama kayak ada beberapa keluarga lah, keluarga bokap gue gitu juga lah, kayak ada sepupu dan lain-lain, dan kita have fun itu dengan itu gitu loh. Dengan bermain game. Iya, dengan main kayak namatin satu game atau apa, terus juga sekolah juga itu lagi rame-ramenya PS1 tuh kayak kita main bareng ke rumah ini, main Pepsi Man, Crash Bandicoot, Pepsi Man, terus gitu-gitu. Banyak lah game-game masa kecil lah kayak gitu kan. Apa favorit lo dulu kalau masih inget? Apa ya, kalau favorit gue tuh orangnya lumayan suka Pokemon. Pokemon geek banget lah ya. Berarti lu ikut Pokemon Run nggak dulu? Udah pernah ikut Pokemon Run? Belum pernah nih rasanya. Pengen sih ntar kapan-kapan deh. Belum kesampaian, tapi pengen sih ntar. Itu karena yang Nintendo tuh. Tapi kalau yang di PS ya suka RPG-an lah gitu di sana. Jadi karena reward itu tadi, itu ngebikin gue pengen kayak yaudah gue coba belajar, dapetin reward ini kayak ter-challenge gitu loh. Akhirnya lumayan lah gitu, bisa ranking 1 atau ranking 2, dapet ini, dapet itu, dimainin. Sampai ada momen kayak, apa ya kata-katanya ya? Kayak gue tuh fokusnya tuh ke sana, bukan fokusnya ke belajarnya sebenarnya. Kayak itu di umur berapa tuh lo merasa seperti itu? Di umur berapa ya? Kayaknya masih di sekitar SD ke SMP gitu deh. 12-13 lah. Di sana tuh kayak gue tuh fokusnya gimana caranya gue dapet game ini, gimana caranya gue dapet ini gitu loh. Karena gue suka banget main game, gara-gara disuapinnya itu gitu loh, rewardnya itu, dan gue ternyata main game pertama nih kayak seru gitu loh. Padahal hitungannya untuk keluarga gue tuh bukan keluarga gamer. Bapak gue nggak suka main game, ibu gue nggak suka main game gitu loh. Tapi cara dia nge-rewardnya aja tuh waktu itu kayak kita kalau nge-reward anak kita apa ya gitu loh. Ternyata pada itu trennya tuh masih ngasihnya PS, ngasihnya gitu-gitu, dan akhirnya ter-challenge di guanya. Jadi kayak gue, ini gue incer nilai gue segini, gue beli ini, dapat ini, dan ini gue tamatin kayak gini. Sampai ada momen sempat kayak gitu, kayak dimarahin. Ini kenapa nggak belajar gitu-gitu? Karena gue nyoba namatin game, namatin apa kayak gitu kan. Bahkan gue pernah kayak main Nintendo itu diem-diem pas kecil dalam selimut main. Ortu gue mikirnya gue udah tidur, tapi gue malah ternyata di dalam itu main begadang kayak gitu loh, saking sukanya game karena di sana tadi. Tapi karena nilai gue masih lumayan konsisten, dibiarin tuh, diamanin. Cuma sampai setelah itu tuh gue bukan pulang, hitungannya SMA itu gue beda kota. Karena sekolah gue tuh nggak ada SMA-nya, belum bisa buka SMA lah. Itu karena gue kan tadi bilang angkatan pertama kan. Nah pindah tetap di Arab Saudi tapi di Jeddah namanya. Di Jeddah lumayan tuh. Ya di Jeddah. Itu tuh kayaknya Cristiano Ronaldo itu deh. Nah di sana ngekos bolak-balik, yang akhirnya di situ ya belajar lebih mandiri, dan disitulah mulai dapet yang game-game kompetitif, mulai game online keluar dan di sanalah mulai suka main game yang online. Di sana pun ada warnet, udah ada warnet di sana. Udah ada warnet dulu, main CS, main Dota 1 gitu-gitulah, ada lah gitu. Dan gue pertama tuh main itu dari League of Legends dulu, startnya. Kalau di sini kan orang mainnya Dota 2 ya, yang rame. Dan gue yang kompetitif banget itu di League of Legends. Gue main sampai 9 tahun gitu. Kalau nggak salah. Iya, 9 tahun dah gitu kan. Dari 2009 sampai berapa gitu. Dan
karena suka aja jadinya nih, mungkin karena dari kecil di rewardnya itu tadi ya kayaknya ya. Akhirnya main, mau lulus SMA nih, lulus SMA. Nah di sini sebenarnya ada sempet percekcokan antara Diri sendiri sama mungkin sama dari keluarga juga gitu loh. Kayak ini gue suka banget main game dan gue ngerasa gue nih kayaknya ada talentnya, ada gift. Iya, gue ngerasa jago nih gue main gitu loh. Tapi emang pada saat itu kan game itu nggak dianggap orang lah. Iya, gitu kan ya. pada kala itu. Pada saat itu tuh kayak orang nggak ada e-sport, dulu tuh mana ada orang mikirin e-sport gitu loh. Belum di-acknowledge sebelum 2018 ya? Itu kan gue mulai awal-awal itu sekitar 2011 ya, yang kayak pengen kompetitif mau kuliah lah hitungannya. Di situ tuh susah banget, kayak gue mau nyoba convince keluarga gue pengen berkarir ke arah e-sportnya gimana ya gitu loh. Dan ternyata nggak bisa pada saat itu, kayak waduh dipikir-pikir kayaknya nggak yakin juga ya, scene-nya kagak ada gitu-gitu lo mikirin lah. Tapi akhirnya ikut yang arah semi pro doang, yang online semi pro kalau bisa ya udah ikutan. Tapi kalau misalnya udah disuruh ngumpul atau suruh yang kayak sekarang bootcamp kayak gini, kayak itu udah nggak bisa gitu loh. Jadi gue tuh kayak hitungannya pada saat itu tuh lumayan jokiin tim, bukan jokiin secara dalam artian akun mereka ya, mungkin kayak oke, kita ngetim bareng, timnya naik sampai ke level pro, guanya nggak bisa ikut lanjut gitu, nggak bisa itu karena gue mesti kuliah pada saat Kuliah itu. di mana waktu itu? Gue kuliah itu di Kalimantan, Kalimantan Selatan. Universitas apa ya? Universitas Lambung Mangkurat. Oke. Itu gue asli Kalimantan tapi bukan? Gue asli Kalimantan. Oh, asli Kalimantan. Gue asli Kalimantan Selatan. Di sana gue kuliah tuh pertama D3 analis makanan. Oke. Nyambung kok sama kerjaan lu sekarang menganalisa itu. Setelah itu gue konversi ke S1 farmasi. Oke. Itu di Bandung. Gue di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia di Bandung. Oke. Ya secara karir amit-amit gamers lo nggak worse itu masih bisa nyelamatin lah. Tapi itu yang di backup plan yang bagus sih. Di requestin sama keluarga. Sebenarnya dari gue tuh dari dulu mikirnya kayak gue kayaknya nggak bakal juga sebenarnya ke arah sana gitu loh. Pasti ke arahnya e-sport juga nih, karena gue udah kayak jiwanya tuh udah jiwa gaming banget lah gitu loh. Kayak pengennya main game atau enggak pengennya kayak apa ya sesuatu, tapi karena dunianya masih belum ada aja nih gitu pada saat itu kan. Bahkan pas gue kuliah itu gue sempet sekali cuti. Karena dari situ tuh pertama kali mulai ada scene e-sport. Oke, akhirnya nih. Akhirnya nih gitu loh. Oke, ada akhirnya yang mobile dan gue jauh dari orang tua gue coba kali ya gitu loh main. Walaupun di umur yang udah lumayan berumur lah ya gitu loh, 22-23an, sekitar tahun 2000 berapa itu? 2018 atau 2017 Pas gitu. tuh lagi naik-naiknya banget tuh. Ya, lagi rame lah gitu lah. Dan itu tuh namanya AoV, Arena of Valor, Mobile Batman, Mobile 7M tuh yang lagi rame-rame banget tuh. Di situ ngadu kan sama Mobile Legend tuh pada saat itu. Nah, gua masuk ke AoV itu tadi, main dan sampai direkrut karena juara terus di scene komunitas lah gitu loh. Juara terus direkrut, gua ambil gitu loh, sampai gua hold dulu kuliah gua 1 tahun kalau nggak salah. Dan kayak gue tuh mencoba kayak ini kalau emang nggak bisa, kalau gue ngerasa emang gue terbukti nggak bertalent atau kayak gimana di e-sport atau di gaming, ya udah gue nyerah deh gitu loh. Gue nyerah, gue lanjut farmasi gue gitu loh. Tapi ternyata agak worse, bukan worse banget gitu loh. Tapi kayak pas masuk ke situ tuh gue ngerasa wah ternyata emang ini banget yang gue pengen gitu loh. Ini banget yang jiwanya gue tuh emang kayak gini banget, nggak bisa nih gue farmasian ini nggak masuk sebenarnya gitu. Walaupun gue suka kimia, gue suka kayak gitu-gitu nggak masuk. Walaupun gue ya nilai nggak jelek-jelek amat lah, tapi passionnya tuh nggak dapet gitu. Yang lo ngerasa fire up banget, ke stimulus, dapat endorfin juga pada saat lo ada di karir jadi atlet e-sport ini nih. Iya, gue suka kuliah tentang farmasi dan lain-lain atau hal-hal itu. Karena menurut gue itu juga yang ngebantu gue gitu loh di sisi game itu tadi gitu loh. Tapi emang kalau masalah kerja dan lain-lain seru banget emang lah e-sport buat gue ya.
Yang serunya lagi adalah kayak gue nggak pernah ketemu orang yang ada jadi atlet e-sport atau apa akhirnya berkarir di e-sport yang dulunya backgroundnya farmasi dan analisis makanan. Kayaknya you are the only one, lo satu-satunya ya gitu ya. Dan Mungkin. yang tadi gue mau lebih ke, jadi kalau misalnya lo amit-amit ada apa-apa di tubuh lo ya lo tahu apa yang lo harus beli anjing. Ya lo paham minimal dong. tahu, Iya maksudnya kayak ngerti lah. anjing lo orang pertama di dunia yang gue kenal ada di dunia e-sport, atlet dan berkarir yang lo punya background itu kayak you are the only one in this sport yang gue tahu ya. Tapi yang menarik adalah tadi pas lo bilang lo udah ban warnet dari zaman lo di Arab, itu bagaimana tuh? Lingkungannya pada saat bermain game kan biasanya kalau di Jakarta maupun di Indonesia kan kayak lingkungannya toxic tuh, ngomong misalnya kayak anjing babi ngomong gitu lah. Kalau di sana gimana tuh? Pakai bahasa Arab aja gitu. Lucu aja kan soalnya. Gue di sana tuh lebih karena ngelan bareng sama teman-teman sekolah gue sih. Jadi orang Indonesia juga. Iya, jadi nggak Arabnya. sampai kayak sama orang-orang Arabnya gitu loh. Jarang lah gitu, lebih ke arah kayak bareng-bareng sama kita, main online bareng atau enggak lawan-lawanan lah. Sekelas ini lawan kelas ini gitu kayak gitu aja sih. Jadi nggak sampai separah itu sebenarnya. Nggak sampai separah itu. Jadi masih aman lah. Tapi gue kan ada nyoba juga. Jadi gue tuh kayak setahun tuh kayak ada 2 kali lah pulang ke Indo gitu. Dan kadang di Indo tuh bisa sampai sebulan atau 2 bulan. Jadi ada pindah sekolah dulu nih sebulan gitu loh. Di Indo itu tuh gue juga ada sempat nge-warnet gitu-gitu juga kayak. Mungkin karena gue di Kalimantan kali ya. Jadi kayak nggak sampai separah itu juga sih jadinya. Mungkin Jakarta aja nih, Jakarta keras. Iya Jakarta, karena gue adalah orang yang ngalamin fase warnet. Gue sempat waktu sehari habis 80.000. Waduh. 80.000 dulu buat main apa? Main apa lu? Gue dulu mainnya FIFA Online, Garena. FIFA Online, oke. Terus main Pokemon juga, game Pokemon sama Pokemon game apa? Speed gitu lah. Pokemon main apa? Gue lupa nama gamenya apa, pokoknya masih berkaitan dengan Pokemon lah pokoknya. Oke, Pokemon oke. atau satunya lagi ya, pokoknya gue main pokoknya seru banget lah ya, dimana gue tuh selalu beli paket-paket mulu. Gue akhirnya nyadar kayak ini sehari gue habis 60 sampai 80.000 pada zaman gila itu. juga. Pas gue SD 80.000 sih 2000 gila ya. itu 2010 2012 lah. Jajannya dari mana lo? Nah itu pakai uang sunat gue pak. Pas bokap gue tahu, wah gue udah mel-mel mau diusir gue. Iya juga, itu banyak juga, tapi kayak ya itu jadi pengalaman yang core memory, pernah Oke. berwarnet berteman, terus kenal sama yang lebih tua. Gimana rasanya ngalamin buat nyari temen yang main game yang sama tuh nggak gampang kayak gitu. Lo berhenti jadi atlet dari tahun berapa berarti? Sekitar tahun 2020 kayaknya. 2024 tahun yang lalu ya? 2020 itu tuh gua kan 2018 sampai 2020 tuh gua full jadi player lah ya. Dan di saat itu tuh gua ngerasa kayak gamenya mulai menurun karena emang kalah juga kan sama Mobile Legends gitu loh. Gamenya udah mulai menenggoy ya. Dan di saat itu gua ngerasa kayak kalau gua pindah scene, umur gua kayaknya udah gak nyampe deh. Gua nyadar diri aja gitu loh. Beda kalau ya pas gue awal-awal masuk, tuh gue emang udah pede gitu loh. Mau lawan siapa aja gue hantam lah gitu lah anggapannya. Tapi kalau pas saat itu tuh, wah gue udah lewatin peak gue udah lewatin prime gue juga ngerasa kayak, wah kayaknya gue main nih kayak udah ada slow handnya atau apanya kayak gitunya lah gitu loh. Refleks udah nggak sejauh dulu, walaupun gue ngerasa gue kebayang nih mainnya kayak gini, cara improve-nya kayak gini, tapi emang tangan sama itu tuh udah nggak nyampe aja. Dan di saat itulah gue ngerasa, oh oke, gue sih masih pengen di dunia e-sport. Apa ya kira-kira caranya gue tetap di dunia e-sport tapi gue walaupun gue nggak bisa main. Dan di situ gue berpikir, oh kayaknya gue bisa deh jadi coach gitu. Siap coach? Pertama gue langsung belajar dulu. Untungnya gue dapat pengalaman itu, tim gue pas gue terakhir compete yang pas gue jadi player, gue didatengin coach dari Taiwan. Oke. Nah, gue didatengin coach dari Taiwan buat intinya kayak itu perjuangan kita bersama, kita coba juara deh gitu. Walaupun nggak juara 2 waktu itu tuh, cuma kita happy lah dengan hal itu. Belajar banyak dari dia, kayak cara jadi coach itu kayak gini. Cuma gue kayak punya pandangan sendiri gitu. Kayaknya gue bisa lebih bagus dari dia kayak gitu. Kayak kalau gue kayak gini, dan gue ngerasa kayaknya gue bakal jadi orang pertama mungkin yang lumayan oke nih coach di Indonesia gitu loh, karena pool coach di Indonesia pada saat itu masih hampir gak ada lah, bisa dibilang minim. Gue kayaknya salah satu orang-orang awal-awal yang bener-bener berani ngambil role coach itu gitu loh, karena ya siapa sih mau nge-gambling di dunia e-sport pada saat itu gitu. Yap. Nah dan untungnya gue ada kenal satu teman main gue tuh di Mobile Legends.
Nah dia tuh coach di Onyx, coach MPL pada saat itu di season 5, season 4. Nah dan dia ngajakin gua, Mars nih Onyx bakal mau buka akademi. Anggapannya mau buka akademi dulu nih, kayak tim 2-nya. Kalau sekarang tuh udah jadinya MDL lah. Kalau di Mobile Legends mau buka tim 2 nih. Kayaknya kita bakal perlu coach. Tertarik gak ya gitu loh buat jadi coach? Ya gue di situ langsung nyerocos aja juga kayak Gas lah. Iya gas lah, gue bilang gue emang lagi nyari, gue lagi pas banget gue lagi belajar Mobile Legends, gue lagi nyari slot buat masuk ke dunia coach gitu loh. Dan gue bakal coba, gue bilang. Ternyata gue coba di sana, gue nge-coach dulu tuh dari tim 2, nggak sewah itu dan nggak sebagus itu, tapi gue ngerasa masih bisa lah gue nih, otak gue masih jalan lah tentang hal ini gitu, walaupun gue nggak bisa main tapi gue cara ngajarinnya dapet lah gitu loh, cara ngasih taunya dapet lah. Mulai belajar juga dari dia, dia sebagai mentor gue, sekarang juga masih tetap kerja bareng sama gue juga, dia sekarang head of satunya lagi lah, ada divisi lainnya gitu lah. Dan akhirnya dapat kesempatan untuk nge-coach MPL-nya gitu loh, tim utamanya di season 8 itu gitu loh. Di season 8 itu benar-benar jadi head coach di sana. Karena sebelum itu awal coach MDL, coach tim 2, jadi analisnya tim 1, asisten coachnya tim 1, terus baru jadi head coachnya gitu. Dan di head coach itu pas banget gue pertama kali jadi head coach langsung juara. Luar biasa. Kayak kita tuh ya dapet lah gitu loh chemistry-nya semuanya dan yang lain tuh kayak semua puzzle-nya tuh dapet. Dan juaranya tuh sampai 8, 9 tuh runner up, 10, 11, 12, 13, ini mau menuju 14 itu tuh juara terus. Walaupun gue tuh mulai jadi head of e-sport, pertama tuh bukan head of e-sport dulu, pertama tuh jadi head of Mobile Legends dulu, divisi Mobile Legends. Dan itu di sekitar season 11 MPL. Nah di season 11 jadi head of Mobile Legends. Baru tahun ini baru ke head of e-sport karena mulai banyak divisi, Onyx mulai banyak divisi gitu. Oke, seru. Gue senang juga dengernya. Dan ke pertanyaan selanjutnya ini menurut gue lumayan gong nih. Yang lumayan kenal lah bagi beberapa orang, tapi gue nggak tahu. Okay. Gue belum tahu ini bakal kena ke lo atau enggak. Oke. Kapan lo menyadari lo tuh udah dewasa, bukan anak kecil lagi? Di momen kapan lo merasakan itu? Di momen ketika gue ngerasa gue perlu ngebiayain diri gue sendiri. Oke. Di umur berapa dah kalau lo masih inget? Jadi pas SMA lagi? Di SMA tuh gue masih dibiayain sebenarnya, tapi itu gue udah mulai mandiri tuh. Nah itu kayaknya transisinya deh pas SMA, karena gue udah mulai ngekos kan. Gue ketemu orang tua itu cuma sekali seminggu, setiap pas libur baru pulang ke Mekah, karena orang tua gue tuh di Mekah. Dan gue mesti kuliah, sekolahnya tuh di SMA-nya tuh di Jeddah gitu. Oh mereka masih di Mekah tuh udah di Kalimantan? Sekarang udah lagi di Kalimantan. Terus kayak di situ mungkin kayak gue belajar mandiri, tapi gue belum ngerasa bener-bener bukan anak kecil lagi sih pada saat itu. Tapi pas udah kuliah, gue ngerasa gue perlu ngebiayain diri gue sendiri karena gue tahu kalau keluarga gue ini kan bisa dibilang menengah ke bawah ya, dan mereka kerja keras banget buat duit itu dan mereka ngebiayain gue kuliah pada saat itu gitu loh. Dan gue ngerasa wah gue nggak bisa ngebebanin ini terus ke mereka gitu loh. Mereka yang bayarin gue terus untuk kuliah, untuk apa, untuk kehidupan. Yang akhirnya, ya itu salah satunya tadi dengan terjun, gimana cara gue menang lah kompetisi-kompetisi di e-sport ini. Buat gue dapat pemasukan dan gue biayain diri gue sendiri minimal kayak makan dan lain-lain kayak gitu-gitunya sih. Di situ sih gue ngerasa kayaknya. Keren. Karena dari sekian banyak milenial dan Gen Z yang gue kenal, lu adalah orang yang benar-benar dengan sepenuh hati dan optimal ngejalanin amanah lu dari orang tua lu. Karena yang kita tahu, ya orang tua kita untuk bisa mengeluarkan, untuk bisa menghidupi kita untuk kuliah dan sekolah itu bukan hal yang gampang ya. Kecuali orang tua kita korupsi, tentu kan tidak ya. Makanya gue kayak kan duitnya duit halal nih. Nggak pengen, kenapa gue waktu itu nggak berkarir di e-sport lebih awal, karena gue juga salah satunya kayak nggak pengen sia-sia buat mereka lah gitu. Kayak mereka udah ngebiayain gue kuliah di farmasi itu tadi, itu tuh kan butuh duit yang banyak lah gitu loh. Dan mereka kerjain itu dari kayak gue ngeliat loh mereka kerjanya gitu loh, kayak
nyokap gue tuh kerja kan dulu catering ya, masak, jadi tiap hari masak buat jemaah haji, jemaah umroh kayak gitu. Dan orang tua gue, bokap gue juga bagian kayak travel agent gitu kan, jadi kayak datang jemaah haji, datang jemaah umroh ya, nyiapin kayak keringatnya tuh bercucuran lah gue ngeliatnya gitu. Jadi gue nggak mau itu sia-sia kan. Jadi gue bener-bener beresin kuliah gue, baru gue bener-bener terjun ke e-sport itu tadi. Seru banget cerita lo tadi, dari awal lo mengenal e-sport dari kecil, gara-gara pengaruh keluarga. Gue mewakili diri lo, gue pengen bilang terima kasih ke orang tua lo karena mungkin gak ada dampak yang baik untuk Indonesia kalau gara-gara orang tua lo. Mereka berdampak, mereka tapi masih sehat ya? Alhamdulillah masih sehat, mereka masih sehat dan sangat mendukung lah sekarang gitu loh. Kayak setiap Onyx main itu tuh bokap gue sih udah selalu nonton lah dia. Selalu ngechat gue, nonton kayak wah ini, apalagi kalau misalnya lagi kalah, kenapa kalah gitu-gitu. Padahal dia nggak ngerti game tapi dia nonton aja gitu loh. Yang dia tahu cuma killnya nambah, ada yang mati, atau dengerin dari caster-casternya kayak gimana, kayak gitu-gitu doang. Padahal bokap gue nggak ngerti gitu loh. Tapi dia kayak support aja gitu loh. Dan ya gue sangat berterima kasih lah pada keluarga gue yang support gue sampai sekarang gitu. Tapi lu berapa bersaudara sih? Gue 2 bersaudara. 2 bersaudara. Adik 1, cowok juga. Sekarang itu lagi di Kalimantan, udah kerja juga. Kalau dia jurusannya jurusan bahasa Inggris. Oh, jadi guru. Sastra Inggris. Kalau sekarang tapi nggak guru dia. Di Bapeda gitu apa namanya? Badan Pembangunan Daerah. Sama ya kafe-kafe, ngurus kafe juga dia. Oke. Berarti kurang lebih gue sedang lo punya hubungan yang baik sama keluarga lo, adik-adik lo berdua doang berarti ya? Berdua doang. Berdua doang. Adik lo juga cowok? Adik gue cowok. Cowok semua. Terus juga tadi lo udah sharing terkait recap lo dari awal sampai lo akhirnya sekarang jadi head of e-sport di Onyx lah. Oke. Nice. Recap kenapanya dan lain sebagainya gue appreciate banget. Apalagi waktu lo juga. Dari lo pribadi nih sebagai Mars dari segala rangkaian yang udah lo lakuin. Ada gak sih pesan-pesan yang lo pengen sampein ke orang-orang yang nonton ngobrol-ngobrol seru kita di podcast ini? Ada nggak pesan-pesan yang lo sampein? Apapun itu. Pesan-pesan dari gue ya? Ya yang pasti, yang pertama gue bersyukur dulu ya, sama berterima kasih atas dukungan semuanya terhadap gue. Bahkan mungkin ya Gantar sendiri gue nggak terlalu banyak kenal, tapi kan kayak diundang ke sini itu aja salah satu gue ngerasa dia support gue gitu loh. Tiba-tiba gue diundang ngajak ngobrol dan lain-lain. Dan gue juga berterima kasih kepada keluarga gue juga kan yang udah support gue dari titik nol sampai sekarang gitu loh. Selain itu, kalau pesan selain itu lebih ke arah kayak ya lebih wise aja gunain waktu-waktu kalian lah gitu loh. Gimana caranya kayak waktu kalian itu nggak terbuang sia-sia lah hitungannya, karena sangat bervalue men. Kayak tiba-tiba bentar udah habis nih gitu loh. Sebenarnya minimal itu lebih ke arah kayak kalian ngerasa kalian gunain waktu kalian, bukan kalian kayak lewatin sia-sia gitu. Walaupun itu cuma buat have fun ya. Bukan cuma buat kayak apa ya, tidur itu pun kayak kadang itu gunain waktu gitu loh. Jadi yang penting kalian tahu kalian gunain waktu kalian, bukan dengan kayak hilang segitu aja gitu loh. Itu sih yang pengen gue sampein ke semuanya. Wow, oke. Last but not least, dari tadi kan kita ngobrol sejam lebih nih, Mars. Dan kita dari tadi juga duduk di bangkunya kolaboratornya Uncle G dari Timeless Star. Nah, gue pengen review jujur nih buat lo yang adalah figur yang sering banget duduk di kursi gaming lebih banyak daripada gue dan tiap hari, ya kan tentunya mostly. Lo duduk di bangku kursi gaming. Nah, menurut lo nih review jujur, menurut lo gimana pas lo duduk di bangku Timeless Star ini di satu zaman ini lah? Menurut gue ya kursi gaming ini sih lumayan sesuai ya, kayak gimana ya bilangnya, kayak enak. Yang gue kerasa banget itu lebih ke arah yang sini sih, yang bantal bawah ini. Kacau ya? Bantal bawahnya ini kayak bener-bener pas gitu loh di belakang, jadi kayak kerasa beneran duduk enak gitu loh. Karena kadang gue sampai naruh bantal sendiri nih di kursi-kursi gaming yang lain, kayak naruh sini atau naruh di bawah gitu loh, buat nge-support back kita lah ya kan. Tapi ini yang kerasa gitu loh. Walaupun gua nggak nyender itu tuh udah kerasa gitu loh. Exactly. Di sana yang kerasa enaknya sih. Karena kadang kan kita pas lagi fokus itu tuh kita nggak jarang nyender. Iya. Ya sih.
Kayak kita pas lagi fokus tuh kita pas lebih ke arah kayak gini, tapi nih pas lagi kayak gini pun kerasa gitu. Itu sih yang menurut gue yang paling top dari kursi gaming ini. Tapi kalau sisanya sama lah kayak top brand lainnya gitu. Oke, karena ya gue pun sendiri yang gue tadi bilang di awal, gue tuh ada kayak Scolio, tapi Scolio gue tuh benar-benar di support. Bahkan saingannya apa kalau yang dunia tadi Star Lab ya? Secret Lab. Ini kalau Secret Lab tahu bang gue ini pasti cemburu nih gitu. Waduh. Karena kualitasnya tapi harga lebih affordable. Dipatenin nggak nih yang ininya? Oh udah dipatenin dong. Dan tentunya yang paling penting apa? Buatan Indonesia, bangga buatan Indonesia. Yes, kelas. Jadi kapan nih Mas nyampe ke Boleh nanti kabar gua? kirimin nomor, nanti habis ini kirimin nomor WhatsApp lu ke gua Yes, di Instagram yang ada GoPay-nya, nanti gampang lah kita Yes, urus. Oke. Paling itu sebagai tanda terima kasih lu udah ngeluangin waktu, kita mau ngasih kenang-kenangan lah. Kenang-kenangannya lebih ke t-shirt spesial limited, gue percaya limited dari Timeless Star. Mungkin bisa dilihat dulu desain dan ukurannya. Buka ya? Langsung buka aja, langsung dilihat. Dan seperti biasa, gue pengen mengucapkan rasa syukur dan terima kasih banyak ke Starship Studio yang ada di Fatmawati. Dan buat teman-teman, gue yakin ini rasa FOMO-nya udah mulai kebangun buat lihat dan nyobain langsung sih bangkunya kursi gaming Timeless Star ini. Jadi langsung datang aja dan bisa cobain. Dan kalau lo pengen punya, gue ada kode voucher khusus buat kalian spesial. Gimana menurut lo bajunya? Let's go. Cakep sih belakangnya. Music touches hearts. Music touches Cyberpunk heart, itu, Cyberpunk dan ada kucingnya buat ya kucing bikin hoki lah. Tapi bener sih music tuh touch heart. Gua lumayan suka denger musik. Oke, kalau gitu kita sudah kelar. Gua Uncle G. Gua Mars. See ya.